Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa setiap lebaran kita selalu makan ketupat dan opor ayam? Kenapa bukan pizza? Apa ini cuma masalah kebiasaan, atau ada makna khusus di baliknya? Nah, hari ini kita bakal bahas sejarah, filosofi, dan keistimewaan ketupat serta opor. Yuk, siapin cemilan dan dengerin baik-baik. Tahu nggak, tradisi makan ketupat saat lebaran ternyata sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak loh. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, memperkenalkan ketupat sebagai simbol pengajaran Islam di Nusantara. Kata ketupat berasal dari bahasa Jawa kupat, yang artinya ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Jadi, ketupat itu mengajarkan kita untuk saling memaafkan saat lebaran. Kalau opor ayam, nah, ini dulunya makanan istimewa yang disajikan di kerajaan-kerajaan Jawa. Kuah santan yang gurih melambangkan keberkahan dan kebersamaan dalam keluarga. Makanya nggak lengkap rasanya kalau lebaran tanpa ketupat dan opor. Tapi ketupat bukan cuma makanan loh, ada filosofi mendalam di dalamnya. Coba lihat, ketupat itu bentuknya rumit, dianyam dari daun kelapa muda. Ini melambangkan perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kesalahan dan ujian. Tapi setelah dipotong, isinya putih bersih. Artinya, setelah kita melewati kesalahan dan saling memaafkan, hati kita jadi bersih lagi. Indah banget ya maknanya. Ternyata, di berbagai daerah di Indonesia, ketupat dan opor punya variasinya sendiri. Misalnya, di Betawi ada ketupat sayur, di Jawa Tengah ketupat disajikan dengan opor dan sambal goreng hati. Sementara di daerah lain ada yang mencampur dengan gulai atau rendang. Wah, makin lapar nggak nih? Penasaran gimana cara bikin ketupat? Ini dia langkah-langkahnya. Kita butuh daun kelapa muda, beras, dan sedikit kesabaran buat menganyamnya. Setelah itu, ketupat direbus berjam-jam sampai matang. Kalau opor, bahan utamanya ayam, santan, dan rempah-rempah seperti serai, daun salam, dan kunyit. Aromanya juara! Ketupat opor yang masih panas, siap dimakan bersama keluarga. Jadi sekarang kalian tahu kan, ketupat dan opor bukan sekadar makanan, tapi punya sejarah, filosofi, dan makna mendalam. Yuk, tulis di komentar tradisi ketupat dan opor di keluargamu seperti apa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa ngobrolin lebih banyak hal menarik lainnya. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin.